Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ati Rosmiati, Kepala Sekolah Penggerak Angkatan ke-1 dari SMP Negeri 3 Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Menginjak tahun ketiga ini sebagai sekolah penggerak, sudah banyak hal-hal baru yang kami lakukan. Pada kesempatan kali ini, akan saya informasikan mengenai kegiatan kami, diantaranya adalah pelaksanaan P5, pengimbasan, PMO level sekolah dengan komunitas belajar. Di tahun ketiga, kami masih mengambil tema yang sama untuk tiap tingkatan, tetapi sudah melibatkan siswa dalam pengambilan tema dan judulnya. Tema yang diambil di tahun ketiga ini adalah Proyek ke-1, Bhinneka Tunggal Ika. Proyek kedua, Kearifan Lokal. Proyek ketiga, Bangunlah Jiwa Raganya. Pengimbasan kurikulum merdeka kepada sekolah terdekat dilakukan dengan strategi in, on, in, yaitu in service, on service, dan in service kembali. Pengimbasan kepada sekolah terdekat mengambil 5 sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Cipatat, SMP Negeri 4 Cipatat, SMP 2 Padalarang, SMP N1 Parongpong, dan SMP N1 Cisarua. In service pertama dilaksanakan di SMP Negeri 3 Cipatat pada tanggal 5 Juli 2023 dengan cara berbagi praktik baik dari Komite Pembelajaran SMP Negeri 3 Cipatat kepada Komite Pembelajaran Sekolah Imbas dengan metode jigsaw. On service dilaksanakan 1 bulan sekali selama bulan Agustus, September, dan Oktober. Dilaksanakan dengan cara Komite Pembelajaran SMP Negeri 3 Cipatat berkunjung ke sekolah Imbas untuk berdiskusi mengenai keterlaksanaan kurikulum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Wakasek Kurikulum dari SMP Negeri 1 Cisarua menyambut baik adanya kegiatan on service pengimbasan kurikulum merdeka dari SMP Negeri 3 Cipatat. Mudah-mudahan dengan pengimbasan ini sekolah kami bisa melaksanakan IKM dengan lebih baik lagi, terutama dengan adanya diskusi dan sharing mengenai praktek baik pelaksanaan IKM. Mudah-mudahan dengan pengimbasan ini sekolah kami bisa bertumbuh lebih baik lagi dalam proses pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari hasil analisis rapot pendidikan tahun 2023, diperoleh bahwa penurunan paling tinggi adalah pada kemampuan numerasi murid. Akar masalahnya adalah kualitas pembelajaran yang juga menurun dibandingkan dengan perolehan nilai pada tahun 2022. Berdasarkan hal itu dan waktu yang harus selesai dalam waktu 6 bulan, maka topik pada PMO level sekolah ini diambil topik tentang implementasi pembelajaran di kelas dengan mengambil 2 subtopik, yaitu metode pembelajaran yang beragam dan diferensiasi belajar. PMO 1 dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2023. Hasilnya, solusi yang akan diambil dari akar masalah adalah melakukan metode pembelajaran yang beragam dan saling memberikan refleksi sesama teman guru atau menggunakan metode lesson study, membahas mengenai metode pembelajaran di PMM, menyelesaikan sampai aksi nyata, dan bekerja berkolaborasi menyelesaikan permasalahan dalam komunitas belajar. PMO 2 dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan agenda refleksi dan evaluasi hasil dari PMO 1. Dan didapat hasilnya bahwa metode pembelajaran yang menyenangkan dengan diferensiasi belajarnya sudah dicoba, hasilnya belum maksimal. Belajar di PMM sudah banyak yang menyelesaikan modul, kendala di aksi nyata, tetapi sudah saling menyemangati sesama anggota komunitas belajar.
dengan adanya PMO atau Project Management Office, kita bisa mengambil berbagai macam manfaat. Di antaranya adalah kita bisa mengikuti komunitas belajar. Dari sana kita bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dan bisa memecahkan permasalahan siswa dalam pembelajaran. Di antara manfaat lain dari PMO ini adalah kita bisa mengaplikasikan atau menggunakan aplikasi PMM, Platform Merdeka Mengajar, sehingga kita bisa leluasa mencari strategi bagaimana kita sebagai guru menjadi guru yang hebat dan luar biasa. Perkenalkan, saya Nanang Saiful Anwar, pengawas di SMP Negeri 3 Cipatat. Alhamdulillah, SMP Negeri 3 Cipatat ini sebagai sekolah program sekolah penggerak, dan ini adalah yang masuk tahun ketiga. Dan dalam kegiatan sekolah penggerak ini ada yang disebut PMO, Project Management Office, dan ini adalah hal yang sangat baik sekali di dalam kegiatan PSP, karena dalam kegiatan PMO ini adalah merupakan kegiatan di mana orang-orang yang terlibat dalam PMO ini harus mampu melakukan evaluasi apa yang sudah dilaksanakan, kemudian juga melakukan refleksi, yang selanjutnya juga melakukan tindakan-tindakan ke depan untuk peningkatan mutu di sekolah ini. Nah, ketika dalam kegiatan PMO ini memang ada beberapa langkah yang sudah pasti, yang dimana langkah utamanya adalah melihat terutama adalah acuan hal-hal yang memang jadi kekurangan atau yang perlu ditingkatkan di SMP Negeri 3 Cipatat. Salah satu contohnya adalah melihat rapot pendidikan yang ada atau hasil dari rapot pendidikan tahun yang kemarin. Nah, berdasarkan fakta-fakta yang ada, indikator-indikator ini, ketika memang ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, itulah acuan pertama. Dan tidak hanya rapot pendidikan saja yang menjadi acuan, tapi juga hasil dari pembelajaran, hasil assessment, dan juga yang lain-lain, data yang valid tentunya. Nah, ketika semua sekolah sudah tahu hal-hal mana yang perlu ditingkatkan, kemudian mencari tahu, masuk pada langkah kedua adalah mencari akar masalah. Ketika ada hal di mana ketika tahap satu itu adalah mencari kelemahan-kelemahan, nah kemudian dicari akar masalahnya apa. Nah, ketika sudah ditentukan akar masalahnya, masuk pada langkah ketiga adalah mencari solusinya. Semua sepakat untuk mencari solusi dari akar masalah yang memang sudah ditentukan tersebut. Apabila solusi ini sudah disepakati yang merupakan terbaik, barulah diimplementasikan. Nah, apabila siklus ini yang terdiri dari 4 tahap ya, ini dilaksanakan, saya yakin bahwa sekolah semakin terus maju akan semakin baik lagi. Mudah-mudahan kegiatan PMO yang diawali pada sekolah penggerak ini bisa meningkatkan mutu pendidikan, terutama di sekolah masing-masing ya. Ketika di SMP Negeri 3 Cipatat, mudah-mudahan jadi semakin meningkat lagi harapan-harapan itu. Itu saja tentang PMO yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Cipatat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas belajar di SMP Negeri 3 Cipatat sudah dibentuk ketika Lokakarya 1 tentang komunitas belajar ke-1. Terbentuk 3 komunitas belajar berdasarkan rumpun mata pelajaran yang sejenis, yaitu komunitas belajar SMART,
komunitas belajar bahagia, komunitas belajar poaksi. Jadwal pertemuan dijadwalkan semua pada hari Rabu sebanyak 1 jam pelajaran setelah selesai KBR. Demikian kegiatan kami selama 3 tahun pembinaan. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.